Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus. Senang kembali kita bisa berjumpa di dalam renungan pagi pada hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, hari yang baru, hari yang istimewa. Kami boleh menerima anugerah yang sangat luar biasa. Kami boleh hidup hingga sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kami rindu mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu mengalami perkara-perkara ajaib dan besar terjadi atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya? Tentu saya berdoa setiap kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, hanya satu sentuhan. Nah, mari kita membaca Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Menarik sekali Bapak Ibu di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ketika mereka menjamah jumbai jubah Yesus, maka terjadi yang namanya kesembuhan. Saudara, berbicara tentang jumbai jubah. Dalam perjanjian lama, di dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Pada waktu itu Tuhan melalui Musa memerintahkan supaya umat Allah, bangsa Israel, mereka membuat jumbai pada puncak jubah mereka dan meletakkan benang warna ungu kebiru-biruan pada jumbai-jumbai tersebut, saudara. Dan itu sebagai tanda supaya mereka selalu mengingat akan firman Allah dan perintah Allah, supaya mereka pun juga melakukannya. Bahkan mereka juga tetap diharuskan mengingat akan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, sungguh luar biasa. Itu sebabnya ketika Yesus di dalam pelayanannya, maka Yesus pun pada waktu itu juga memakai jubah, di mana pada puncak jubah itu ada jumbai-jumbainya, saudara. Dan yang sungguh luar biasa di dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, ketika orang-orang Genesaret, di mana pada waktu itu Yesus pelayanan di Genesaret, saudara, mereka meminta atau memohon supaya diperkenan hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Dan yang luar biasa, ketika mereka menjamah jumbai Yesus, jumbai jubah Yesus, maka apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya kesembuhan. Terjadilah yang namanya mujizat, saudara. Dan ini sungguh luar biasa. Pada waktu itu setiap orang yang menjamah jumbai jubah Yesus, maka mereka mengalami kesembuhan. Dan luar biasa, hanya dengan satu sentuhan mujizat terjadi. Hanya dengan satu sentuhan maka penyakit-penyakit mereka disembuhkan. Saudara, tahukah apa rahasianya? Ternyata mujizat hanya bisa terjadi karena adanya aspek iman, saudara. Jika pada waktu itu orang-orang Genesaret tidak memiliki iman, maka niscaya tidak akan pernah terjadi yang namanya mujizat. Jadi ketika mereka memohon supaya diperkenan menjamah jumbai jubah Yesus, maka sebenarnya mereka percaya ada kuasa di dalam Yesus. Ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit mereka. Dan luar biasa, dengan satu sentuhan, maka ketika jumbai jubah Yesus dijamah, kuasa Allah mengalir dan mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka.
Saudara, hari ini mari, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kuncinya adalah iman. Itu sebabnya mari hari ini, kalau saudara mengalami persoalan, mengalami pergumulan, Anda mengalami sakit penyakit, apapun macam persoalan penyakit yang kita alami, kalau kita datang kepada Yesus dan ketika saudara memiliki iman kepada Kristus, maka saya percaya ketika Anda menjamah Yesus, ketika Anda menjamah jubah Yesus, hanya dengan satu sentuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya mujizat. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-berkat Allah akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, ingat, jangan kita terlalu rumit dengan pola pikir kita. Jangan kita memakai logika kita, sebab logika itu sangat berlawanan dengan iman. Itu sebabnya masih saya jumpai banyak orang yang belum mengalami mujizat, belum mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki dimensi iman dalam hati mereka. Yang dibutuhkan adalah hati yang percaya kepada kuasa Tuhan yang besar untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati setiap kita, dan selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.